Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah Metodologi Studi Islam dosen pengampu Dr. Arfan Muammar MPDI. Saya Ilma Rahmiati dengan nomor NIM 202125500033. Pada kesempatan ini, insya Allah kami akan mempresentasikan dengan tema historisitas dalam kajian Islam perspektif Muhammad Arkun. Dalam kesempatan kali ini, sebelum kita menginjak ke pembahasan utama, maka perlu sekiranya kita untuk membahas siapa itu Muhammad Arkun. Muhammad Arkun adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, insya Allah kami akan mempresentasikan mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Dr. Arfan Muammar MPDI, disusun oleh Ilma Rahmiati dengan nomor NIM 202125500033 dengan tema historisitas dalam kajian Islam perspektif Muhammad Arkun. Tentang pembahasan inti, kita akan membahas bagaimana biografi Muhammad Arkun. Muhammad Arkun lahir pada 1 Februari 1928 di Taurit Mimun, Kabilia, Aljazair. Kabilia merupakan daerah pegunungan berpenduduk Berber terletak di sebelah timur Algier. Berber adalah penduduk yang tersebar di Afrika bagian utara. Bahasa yang dipakai adalah bahasa non-Arab. Sejak muda Arkun mengenal 3 bahasa, Kabilia, Prancis, dan Arab. Bahasa Kabilia digunakan untuk bahasa sehari-hari. Bahasa Prancis digunakan dalam sekolah dan urusan administratif. Bahasa Arab digunakan dalam kegiatan-kegiatan komunikasi di masjid. Setelah tamat dari sekolah dasar, Arkun melanjutkan di sekolah menengah pertama di kota Pelabuhan Oran, kota utama Aljazair bagian barat. Sejak 1950 sampai 1954 belajar bahasa dan sastra Arab di Universitas Algier. Tahun 1954 ia menjadi mahasiswa di Paris. Tahun 1961 Arkun diangkat menjadi dosen di Universitas Sorbonne, Paris. Ia mendapat gelar doktor sastra pada tahun 1969. Tahun 1970 sampai 1972 Arkun mengajar di Universitas Lyon. Kemudian ia kembali sebagai guru besar dalam bidang sejarah pemikiran Islam. Pada pembahasan kajian historis Muhammad Arkun. Muhammad Arkun menawarkan beberapa kritikan-kritikan yang mana kritikan itu dinamakan dengan kritik nalar pemikiran Islam. Yang mana kritik nalar pemikiran Islam ini masih didominasi oleh nalar Arab. Menurut Arkun, strategi yang pertama adalah strategi dekonstruksi. Strategi ini bertujuan untuk membongkar, menggerogoti sumber-sumber muslim tradisional yang mensucikan kitab sucinya, yang mensakralkan kitab sucinya. Arkun berpendapat bahwa sejarah Al-Quran sehingga menjadi kitab suci Al-Quran masih diragukan keautentikannya dan perlu dikaji ulang dan dilacak kebenarannya. Menurut Arkun, strategi ini merupakan sebuah ijtihad. Dengan bahasa lain, Arkun bisa mengatakan bahwasanya apa itu Al-Quran? Apakah Al-Quran itu hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad saja? Atau bagaimana? Al-Quran adalah wahyu atau bagaimana? Gitu. Arkun membagi sejarah Islam menjadi 2 peringkat. Yang pertama ada peringkat pertama disebut Umul Kitab, yang mana Umul Kitab ini adalah firman-firman yang hanya di sisi Tuhan, tidak bisa dijamahkan oleh manusia, belum bisa dijangkau oleh manusia, dan masih ada kemurnian-kemurnian yang mana masih tersimpan, benar-benar tersimpan di Lauhul Mahfuz.
Kemudian yang kedua, berbagai kitab termasuk Bible dan Al-Quran. Ini merupakan yang dikatakan ini adalah bahwasanya Al-Quran itu masih perlu dibahas lagi. Al-Quran itu perlu revisi-revisi lagi. Karena memang ada beberapa revisi dan modifikasi, maka Arkon berpendapat bahwasanya Al-Quran ini merupakan Al-Quran edisi dunia. Kemudian yang adalah konsep historitas. Konsep historitas ini Arkon mengatakan bahwasanya pendekatan historisitas sekalipun dari barat, namun tidak hanya sesuai warisan budaya barat saja. Konsep ini biasa diterapkan pada semua secara umat manusia dan bahkan tidak ada jalan lain dalam menafsirkan wahyu kecuali menghubungkannya dengan konteks historis. Dalam konteks ini, Arkon banyak mengadopsi ilmu-ilmu barat kontemporer dalam menafsirkan Al-Quran, baik itu ilmu linguistik, sejarah, antropologi, dan yang lainnya. Arkon menyatakan strategi terbaik untuk memahami historitas keberadaan umat manusia ialah dengan melepaskan pengaruh ideologisnya. Sehingga dalam mempelajari sejarah Islam dan budaya Islam diperlukan metodologi multidisiplin dari ilmu sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi, bahasa, semiotik. Menurut Arkon, ilmu sejarah baru dibagi menjadi pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan yang bersumber pada sejarahnya, yaitu bersumber pada sejarahnya. Sebagai contoh adalah bagaimana Al-Quran itu di Lauhil Mahfudz kemudian itu diturunkan kepada Nabi, itu bagaimana. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan yang dihasilkan oleh ilmu sejarah kritik, yang mana ilmu sejarah kritik ini adalah mengkritiki bagaimana terjadinya pengumpulan Al-Quran, yang mana pengumpulan Al-Quran ini masih memerlukan sebuah keautentikan, yang mana ketika dikumpulkannya ini masih perlu dikaji lagi. Bagaimana dengan orang ini yang telah mengumpulkan, yang telah membukukan Al-Quran ini, apakah bisa dipercaya atau tidak? Karena memang manusia pada hakikatnya adalah tempatnya salah dan juga lupa. Kemudian yang ketiga, pengetahuan yang dikaji oleh filsafat kritik, yang mana filsafat kritik ini adalah bagaimana ketika sesuatu itu bisa dikatakan bahwasanya ini menjadi sebuah menjadi sebuah undang-undang yang perlu ditaati, sebuah peraturan yang perlu ditaati lagi, dan itu di sini dikritiki oleh Arkon bahwasanya ini perlu dikaji ulang lagi. Arkon mengklasifikasi ilmu sejarah dan agama dalam dimensi waktunya dalam 3 macam. Yang pertama adalah masa yang panjang. Masa yang panjang ini Arkon mengatakan bahwasanya masa yang panjang ini bisa mencapai beberapa abad, bahkan sampai 1000 tahun, bahkan lebih. Dalam masa pertengahan, Arkon bisa mengatakan bahwasanya masa yang dilewati adalah sekitar 50 tahun sampai 100 tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah masa yang pendek, berkisar beberapa tahun saja, dan 20 tahun. Dua konsep pemikiran Muhammad Arkon yang liberal, yaitu dekonstruksi dan historitas ini, telah membuat paradigma baru tentang hakikat teks Al-Quran, yaitu kebenaran wahyu yang hanya pada level luar jangkauan manusia. Kebenaran Alkitab hanya pada Tuhan sendiri. Arkon juga mengakui kebenaran dan kredibilitas bentuk lisan Al-Quran, tetapi bentuk itu sudah hilang selama-lamanya dan tidak mungkin ditemukan kembali. Pembuatan teks Al-Quran juga terdapat campur tangan manusia, wajar jika terjadi kesalahan dalam proses itu yang mendistorsi wahyu yang semula tersimpan di Lauhul Mahfudz itu. Arkon juga menyatakan historisitas dalam Al-Quran telah mencerminkan korelasi antara hakikat makna dengan masa, namun termediasi oleh masa yang terbatas bagi kehidupan di dunia yang bersentral secara umum pada masa yang tidak terbatas bagi kehidupan abadi di akhirat. Kemudian untuk melihat fenomena agama Islam harus adanya pendekatan dengan 3 dimensi, antara lain pendekatan yang berunsur linguistik, historis, teologis, filosofis, dan sosiologis, antropologis pada saat yang sama. Arkon menyatakan
Ilmu-ilmu keislaman yang kritis hanya dibangun secara sistematik dengan menggunakan 3 model, yaitu filosofis, historis, dan teologi secara sekuler, karena saling terkait satu sama lain dan tidak bisa berdiri sendiri. Arkun menggali seluruh lapisan geologis pemikiran akal Arab Islam dengan memakai pisau episteme Michael Foucault. Arkun membagi 3 tingkatan sejarah terbentuk akal Arab Islam: klasik, skolastik, dan modern. Episteme ini bisa dimaksudkan yaitu bentuk pengetahuan yang otoritatif atau pengetahuan yang telah dimantapkan sebagai pemakaian terhadap situasi tertentu pada suatu zaman tertentu. Jadi Arkon ini menafsirkan sebuah tafsir Al-Quran itu harus bersifat linguistik, sejarah, antropologi, dan juga harus sesuai dengan episteme yang terjadi pada zaman itu. Jadi tidak bisa disamakan antara episteme yang ada pada zaman dahulu dengan episteme yang sekarang. Makanya dalam kita menafsirkan sebuah teks yang ada di dalam Al-Quran, kita tidak bisa sesuai dengan yang ada seperti dulu. Arkun menyatakan bahwa Al-Quran tunduk pada sejarah. Arkun memberikan contoh dengan kritik historisnya bahwa karakteristik umum pemikiran Islam: pertama, adanya ketundukan akal-akal kepada wahyu yang terberi diturunkan dari langit. Yang kedua, penghormatan dan ketaatan kepada otoritas agung. Otoritas agung ini yang dimaksud adalah ketika imam mujtahid dalam setiap mazhab tidak boleh dibantah atau didebat. Walaupun di antara para mujtahid sendiri terdapat banyak perbedaan, bahkan perselisihan. Para imam mujtahid ini telah mematok kaidah-kaidah menafsirkan Al-Quran secara benar, termasuk istinbat, formulasi, dan hukum. Otoritas ini menjelma dalam sok para imam mazhab, itu yang dikatakan oleh Arkun. Ketiga, akal beroperasi dengan cara pandang tertentu terhadap alam semesta yang khas abad pertengahan sebelum lahirnya ilmu astronomi modern. Menurut Arkun, syarat utama mencapai keterbukaan pencerahan pemikiran Islam di tengah kancah modern harus adanya dekonstruksi, mendaur ulang lagi, membahas ulang lagi, mengkaji ulang lagi terhadap episteme ortodoksi dan dogmatisme abad pertengahan. Yang mana abad pertengahan, ya kita tahu bahwasanya memang antara abad yang lalu, antara Islam yang dulu dengan Islam yang sekarang adalah sama menurut kita. Tapi untuk Arkun mengatakan bahwasanya harus ada dekonstruksi terhadap episteme ortodoksi dan dogmatisme abad pertengahan. Arkun dengan kritik historisnya mendapati bahwa tumpukan literatur tafsir Al-Quran tak ubahnya seperti endapan lapisan-lapisan geologi bumi secara radikal. Arkun menganggap sejarah tafsir sebagai sejarah penggunaan Al-Quran sebagai dalil. Menurut Arkun pula, hubungan yang terus-menerus antara teks pertama dan eksploitasi teologis dan ideologis yang dengan kultur yang beragam membuat teks kedua harusnya memiliki sejarahnya serta polanya sendiri, bukan menjadi apologi defensif yang seakan menjadi kebenaran mutlak, karena keilmuan terus berkembang seperti ilmu antropologi, biologi, maka rekonstruksi dan rasionalis bisa menjadi pola dalam tulisan sejarah yang kritis dan jernih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sanggahan, sebenarnya itu sanggahan yang perlu saya butuhkan, revisi saya butuhkan dari para teman-teman dan juga Dr. Arfan. Monggo untuk diberi masukan ya, jika ada pertanyaan, jika kami bisa mampu menjawabnya, insya Allah kami akan mampu menjawabnya. Jika memang tidak, kami serahkan kepada para ahlinya ya. Mungkin itu beberapa pemikiran Arkun, yang mana pemikiran itu menjadi sebuah wacana bagi kita, sebuah pengetahuan ya, bahwasanya Arkun ini mempunyai beberapa kritik, mempunyai beberapa tanggapan-tanggapan ataupun konsep-konsep yang ditawarkan kepada khususnya orang Islam untuk mengerti bagaimana Islamnya, bagaimana Al-Qurannya. Begitu. Monggo perlu dikaji ulang, kami minta revisinya, kami minta sanggahannya, kami minta masukannya. Jika ada pertanyaan, saya ulangi lagi. Jika ada pertanyaan, kalau bisa kami jawab, saya jawab. Kalau tidak, ya kami serahkan kepada ahlinya. Mungkin itu saja. Jika ada kelebihannya, itu datangnya dari Allah. Jika mungkin ada
kekurangannya memang berasal dari kita sendiri sebagai manusia yang hilang dan salah. Itu saja. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.